lanjutkan ke pembahasan berikutnya dari alkilhalida atau pembahasan terakhir ya. Dari bab ini pada reaksi eliminasi dan substitusi senyawa alkilhalida. Reaksi substitusi dan eliminasi dari alkilhalida dibedakan berdasarkan partikel atau substituen yang menyerangnya. Jika yang menyerangnya adalah basa, terlebih lagi basanya sangat kuat, maka reaksi akan kemungkinan membentuk eliminasi. Dengan produknya adalah senyawa alkena. Dan jika proses reaksinya dengan nukleofil yang cenderung lebih lemah, atau nanti ada pembandingnya, nah disebutnya dengan nukleofil ya, karena ada reaksi pergantian. Ini adalah produk substitusi nukleofilik. Substitut artinya pergantian. Jadi alkilhalida di sini atau kita lambangkan dengan X digantikan oleh nukleofilnya. Keduanya tetap sama menghasilkan produk berupa halida dalam bentuk ionnya yang sudah terlepas. Yang pertama kita bahas tentang substitusi nukleofilik ya. Artinya pergantian dengan nukleofil. Nukleofil adalah spesi biasanya membentuk ion negatif atau bisa juga dia berupa spesi yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi bisa menyerahkan PeB-nya kepada substrat yang akan ditukarnya. Nah, ini adalah nukleofil. Lalu dia menyerang dengan substrat. Kita sebut substrat ya. R dan Lg. Lg ini bukan merek ya. Tapi ini namanya leaving group. Leaving group adalah halida yang akan terlepas. Kita fokus di sini karena reaksinya adalah dari alkilhalida, maka kita akan fokus di pelepasan halida. Lg-nya adalah halidanya. R ini adalah hidrokarbon ya. Maka produknya akan menjadi proses pergantian di mana NU di sini akan mengganti Lg. Lg itu lepas, leaving group dalam bentuk ionnya. Dan produknya adalah RNU atau alkilhalida yang sudah mengikat nukleofil di dalamnya. Berdasarkan perbedaan kekuatan nukleofilnya, maka reaksi substitusi terbagi menjadi dua, termasuk perbedaan yang lainnya bisa jadi dari sterokimia produknya, lalu substratnya juga. Nah, yang pertama adalah SN2. Kenapa dari dua dulu? SN2 ini bermakna bahwasanya reaksi terjadi serentak antara pengikatan nukleofil dan juga pelepasan dari halidanya. Nah, pelepasan dari halida ini bersamaan. Jadi dia masih ada senyawa transisi antara NU dan X-nya masih terikat bersama-sama. Lalu barulah membentuk produk reaksi substitusi dan halidanya juga lepas. Sedangkan pada SN1 reaksi terjadi satu per tahap, bahkan sampai bisa menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pelepasan X atau halidanya lepas, maka dia membentuk R+. R+ ini adalah hidrokarbon ya, berarti yang menjadi ionnya adalah C. C+, jadi dia membentuk karbokation namanya atau R+, dengan halida yang sudah terlepas. Saat hidrokarbon menjadi karbokation, maka dia siap menerima nukleofil untuk masuk. Barulah dia membentuk produk dari reaksi substitusi nukleofilik ini. Jadi tahapannya cukup lebih panjang dibandingkan dengan SN2 ya. Jadi 2 itu lebih cepat, bukan 2 itu 2 kali. Nah, hati-hati membedakan keduanya. Oke. Ini beberapa perbedaan dari mulai nukleofilnya, substratnya, pelarut, karena reaksi organik cenderung ada pelarut ya, meskipun pada reaksi yang berbasis green chemistry sudah mulai tidak ada lagi pelarut. Laju reaksinya, stereokimia, kita ingat lagi pembahasan stereokimia, dan struktur transisinya. Untuk SN1 kita mulai dari 1. Jadi 1 itu agak panjang, cenderung lemah, nukleofilnya lemah. Nah, biasanya bahkan dia tidak bermuatan ion negatif nukleofilnya ya, hanya basa saja. Nah, lalu substratnya di sini adalah R. R dari halidanya, hidrokarbonnya. Untuk yang tersier kita sudah bahas ya sebelumnya ya.
tersier, sekunder, primer. Nah, tersier lebih disukai karena dia akan membentuk ion karbokation. Sedangkan pada SN2 sebaliknya, dia lebih menyukai halida atau alkil halida yang hanya memiliki satu C atau pada posisi primer. Jadi primer itu halidanya primer posisinya, dan karbonnya bisa jadi lebih panjang dari metil ini ya. Lalu sekunder dan tersier paling tidak stabil. Untuk pelarut, karena pada SN1 dia harus membentuk karbokation atau ion C+, jadi tentunya pelarutnya harus bisa memfasilitasi proses ionisasi. Dan proses ionisasi tidak berbeda ya dengan senyawa lain, yaitu pelarutnya adalah polar. Nah, untuk SN2 sebaliknya, dia membutuhkan pelarut yang kurang polar. Laju reaksi. Untuk laju reaksinya karena SN1 penentunya hanya dari substrat atau alkil halidanya, maka konsentrasi penentu lajunya hanya alkil halida saja. Sedangkan pada SN2 laju ditentukan oleh kedua komponen, yaitu baik nukleofilnya maupun substratnya atau alkil halidanya. Stereokimianya. Untuk secara kimia kita ingat lagi itu posisi ya, posisi karbon. Nah, kalau di SN1 ini bisa berbentuk campuran. Jadi misalnya ada R sama S, ada Z sama E, jadi bercampur. Sedangkan pada SN2 tidak hanya terjadi inversi. Jadi jika misalnya reaksinya S, maka menjadi R atau sebaliknya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk transisinya, pada SN1 karena dia membutuhkan karbokation atau C yang plus, maka bisa jadi terjadi penataan ulang. Jadi penataan posisi plus C karbon mana yang akan memuatan positif. Sedangkan pada SN2 tidak ada penataan ulang. Nah, ini faktor-faktor yang lain yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita fokus di sini nukleofilnya ya. Nah, SN1 ini basa lemah atau dia biasanya molekulnya netral dan bisa jadi dia juga tersolfolisis. Jadi nukleofilnya ini bergabung dengan pelarutnya. Jadi itu pelarut jadi nukleofil seperti itu. Sedangkan untuk SN2 dia merupakan basa kuat, nah biasanya juga bermuatan negatif dan konsentrasinya sangat tinggi. Jadi dibutuhkan konsentrasi nukleofil yang sangat tinggi untuk bisa mempercepat laju reaksi substitusi menjadi SN2. Nah, ini ada pelarutnya. Pelarutnya biasanya dia alkohol atau bahkan air ya. Air sudah banyak digunakan ya jika kita melihat riset-riset terkini, air sudah banyak digunakan sebagai pelarut reaksi organik. Sedangkan pada SN2 yang kurang polar atau polar aprotik bisa jadi menggunakan DMF atau DMSO ya. Nah, mungkin ini tidak begitu familiar karena ini sering digunakan pada saat pengujian dengan instrumentasi baru akan terlihat pelarutnya. Ini living group-nya, untuk keduanya living group yang paling mudah tentunya yang paling besar, yaitu iodin paling besar ya. Dan terakhir adalah klorin yang paling kecil. Ini living group, berarti X atau halida yang mudah lepas ya. Oke, kita ke mekanisme SN2 dulu. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah, ini sudah tentukan ya, nukleofilnya adalah OH-, minus ya, jadi dia basa kuat. Lalu di sini halidanya adalah klor. Nah, bersamaan ya, nukleofil menyerang, Cl juga bersiap untuk lepas. Nah, ini ada senyawa transisinya. Keduanya masih terikat, masih terikat. Ini yang sangat membedakan antara SN2 dan SN1 adalah transisi di sini. Kita bisa lihat, tadi kita sudah bahas inversi ya. Jadi ketika diserang, posisi H seperti ini ya. Nah, bayangkan kita menggunakan payung, payung itu kan, lengkungannya di sini ya. Namun ketika sudah jadi produk, terbalik, jadi payungnya terbalik, kita balik, nah lengkungannya berbalik seperti itu. Jadi kadang beberapa buku teks itu memvisualisasikan stereokimia ini seperti payung terbalik, namanya inversi ya, proses inversi. Dan halidanya lepas, ini produknya. Produknya berupa apa nih? Alkohol ya, alkohol dan ini adalah halida yang lepas. Dan cek lagi apa benar reaksinya, substratnya pada kondisi primer atau CH
CH3 dan X. Jadi benar ya, ini metil ya, CH3. Jadi bukan pada posisi sekunder atau tersier, bahkan tersier tidak ya, tidak bisa untuk SN2. Oke, ini adalah contoh yang lain. Ini BR ya, BR. Nah, ini agak panjang nih, berupa C-nya 6 ya, oktana. Nah, ada metilnya di sini. Oh enggak, C-nya semuanya 8 ya, okta. Nah, ini posisinya apa? Apa nih? Primer apa sekunder? Sekunder ya. Jadi dia masih bisa bereaksi pada posisi sekunder. OH- menyerang, BR bersiap lepas, namun transisinya masih sama. Ini posisinya kita lihat tadinya melengkung ke sini, sterokimianya melengkungnya terbalik. Ini adalah produknya. Produknya adalah oktanol atau 2-oktanol karena pada posisi 2 ya, sekunder. Ini halidanya lepas. Nah, katanya di awal dia berupa R2-bromooktana. 2-bromooktana, ini adalah bromnya. Namun ketika menjadi produk dia menjadi S2-oktanol ya. Tadinya R jadi S. Jadi ada perubahan stereokimia ya. Kita ingat lagi tuh bahasan R dan S. Nah, untuk transisinya bahwasanya reaksi SN2 hanya melewati satu transisi saja. Jadi diagram energinya hanya satu saja langsung menjadi produk. Oke, kita ke SN1 ya. SN1 ada beberapa tahap. Pertama, nah kebetulan di sini ada 3 tahap nih. Yang pertama adalah, nah kita lihat dulu ya pembeda tadi ya komponen-komponennya. Nah, substratnya ini apa nih? Tersier ya, dikelilingi oleh alkil-alkil halida ini. Alkil hidrokarbon dalam bentuk alkilnya ya, bukan hanya H ya. Nah, ini tersier. Klor bersiap lepas, dia membentuk karbokation ya, dari berapa ini 4. Nah, lalu karbokation ini sudah bersiap untuk ke tahap berikutnya. Nah, ini transisi energinya bisa beberapa ini ya, puncak ya. Jadi dia memang banyak sekali tahapannya. Lalu kita ke tahap 2, karbokation di tahap 1 tadi sudah siap. Nah, barulah dia masuk di sini air. Nah, kebetulan kita gunakan air ya. Jadi memang bahasa yang sangat lemah, bahasa lemah dan dia nukleofil lemah. Jadi dia di sini menyerang. Nah, udah terikat, udah, tapi ada yang kurang ya, ternyata masih bermuatan positif. Nah, kita lanjut ini diagram energinya ya. Kita lanjut ke tahap 3. Jadi persiapan diserang lagi oleh nukleofil karena kan air banyak ya melimpah. Nah, tambah lagi dia mengambil hidrogennya ya. Nah, akhirnya jadilah dia senyawa alkohol atau tersier butil alkohol dengan ion hidronium yang sudah terlepas karena sudah mengikat hidrogennya. Jadi ada 3 tahap ya sampai membentuk produk dari SN1. Nah, ini transisi energinya, diagram energinya. Nah, ini beberapa puncak sampai dia membentuk produk. Oke, kesabilan karbokation. Tadi kita sudah membentuk karbokation dari tersier ya, tersier butil. Nah, ini yang paling stabil. Jika dia berkurang satu atau salah satunya diberi mengikat H, isopropil kation, maka dia menjadi lebih rendah. Nah, sampai ke tidak ada lagi metil di sini ya, atau metil kation di sini. Nah, ini yang paling tidak stabil. Jadi jika kita ingin membedakan, misalnya ada 2 senyawa, maka perhatikan utama adalah struktur dari substratnya. Apakah dia tersier atau sekunder dan pada pada posisi mana substrat itu akan menjadi karbokation. Yang paling disukai adalah saat dia tersier butil kation. Jadi sangat melimpah sekelilingnya dengan karbon. Ya. Untuk sterokimianya, nah tadi kita sudah bahas reaksinya ke sterokimia. Kalau jika SN2, sterokimianya terjadi inversi. Sedangkan SN1 tidak. Kenapa ya? Tidak. Nah, ketika dia membentuk karbokation, ini planar ya. Ini belakang, depan, ini samping, ini planar, ini segitiga planar. Mungkin pernah dibahas di pembahasan lain, segitiga planar. Maka dia siap menerima nukleofil dari atas maupun dari bawah.
sehingga tidak ada perubahan stereokimia pada reaksi SN1. Jadi baik di atas maupun di bawah sekelilingnya. Nah, ini kan dia punya mengikat 3 ya karbon yang jadi karbokationnya. Ini ada CH3, ini C-nya 3, ini C-nya 2. Jadi baik C1, C2 maupun C3 sama sampai akhir produk dia sama. Yang CH3 ini posisi di belakang, C-nya 2, H5 posisinya di depan, dilambangkan dengan tebal ini. Lalu yang samping C-nya 3. Jadi sama dari mulai reaksi sampai produk. Ini tidak ada perbedaannya. Nah, lalu faktor-faktor yang menstabilkan karbokation juga adalah pada posisi transisi. Jadi, dia akan cenderung stabil dengan posisi karbokation yang tidak berubah dari reaktannya atau reaksinya. Saat reaksinya seperti ini, maka karbokation juga sama seperti ini. Tidak ada perubahan, tidak menjadi metilnya ke sana gitu. Nih metil ini ya, metil ini kan di belakang nih. Nah, ini dia tidak terbalik ke sana, tidak terjadi inversi seperti SN1. Jadi inilah yang paling stabil. Lalu kita bahas sedikit tentang reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi sebenarnya sama, prinsipnya hanya saja di eliminasi tidak disebut nukleofil ya, tapi biasanya adalah basa dan terutama ini basa yang sangat kuat sehingga dia bisa menarik hidrogen untuk membentuk alkena, tapi produk utamanya adalah alkena. Jadi tidak mungkin proses eliminasi itu produknya adalah pertukaran. Tentu saja ada satu ikatan rangkap yang terbentuk. Nah, ini contohnya adalah alkilhaldehida tersier juga ya. Br-nya ini ditarik oleh ion metoksi, maka membentuk senyawa alkena atau apa nih? Isobutena ya. Ini butena tapi dalam bentuk isonya ya. Oke, baik pembahasan sampai di sini saja. Silakan diselesaikan latihannya setelah menyaksikan video ini.